محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سميع دعانا يا رب بلغنا نوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تعشانا بنوره يا رب حفظك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسقنا لنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا عند السعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مسلم يا رب وفي كل معزي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Bisa itu. Sesuai yang kita nang. Ada stop apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه صلي وسلم يا الله على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يا مولاي 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 الله يا مولاي
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah Allah Allah
Kenapa? Kopi. Oh, maaf. Kali pagi itu terlalu. Oh, bisa. Ini nggak ada petir, kamu itu ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Selanjutnya kami panggil Abi Dhani Saudara Ki Agus Dhani atau Haji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hayyu ya Qayyum
Baiklah dengan sekalian kita dengarkan tentang saya selanjutnya marilah kita mendengarkan kisah-kisah kelahiran daripada Sayyidina Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Maulid Al-Ghazali. Untuk bacaan Rawi pertama kami dipersilakan silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha wa santuhina yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ul ilma bismillahir rahmaniyah. Wajtaniran kaidan karakati alama amalahu wa usanni bi'amdin mawaridu musairatun aliyah muntami'an minasukri jamil masoya wa usanni ala nuril mawsufi bilaqatu minal awwaliyah. Al-Mutaqirin wal-Alim wal-Kitab Ta'asami'ullahu ta'ala ridwanan yahusri ta'iratan nabaniyah Fayawmu sahabata wal-anbiya'a wa mawala Kami yakin sumur sumur hadir ya Ayudan minal ayati Tadir wa Ta'adul min kisafir ma'adil nabawi Mudan bisanan al-ghariyah Nazilan minal nasabi saribi Jannatul amrah masamirullah Ta'asra'inu bi'awnillahi ta'ala wa quwwatil qawiyah Ta'innahu la hawla wa la quwwata illa Allahumma qablahul karim bi'ardi sayyidin salatin wa tasliman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
بقصير وزنه مجمع سمي بقصير لمقاصده بباب حمرة قصيا إلى أن هداه الله تعالى إلى الأرض المقام ابن كلاب واسم معلمين ابن مرتضى كعب بن لؤي بن غالب بن واسم قريش وإليه تنسب البطون الرئيسية وما فقه إليه كما دفع إليه الكسر والقرار ابن مالك بن النذر كنانة بن هذيمة بن مضرة بن إلياس وهو أول من أحضر الكتاب بهذه الحرمية وسمي بصلب النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله تعالى على ابن مضرب بن ذهب بن معدن الأدنان وهذا سنة ومن له بناء السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعناه بغيره من نظر العلوم البشرية إلى النبي إسماعيل نسبه ومنتبه فأعلم به من تعلق كواكبه الدرية وكيف والسير أمره صلى الله عليه وسلم وعتقه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk kami baca lawe itu untuk para tamu undangan, para tamu Rasulullah SAW. Sebenarnya sudah baca nomor 4 baru tegak sampai bagian kamu kembang. Kan bola sudah semangat ya, mulai masya Allah sudah minta jemaah maju ke depan. Jadi yang ibu itu pajak kamu ke depan ya, tolong jemaahnya itu kayak orang ke udah nanti anak-anak jangan ribut ya, tahu nih jangan ribut ya. Tolong yang di belakang untuk masuk ke dalam karena tempat masih kosong. Tolong panitia Agus, tolong dikoordinir semuanya belakang ke depan.
Alhamdulillah bayi sudah dapat.
اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مسؤول الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة
Allahumma
Maulid Taqiyah Syarafal Anam dan sekaligus pembacaan Maulid Al-Barzanji yang dipimpin oleh tim Majelis Maulid Al-Barzanji Kecamatan Sepedang 21 Palembang, yaitu Ustaz Ridwan Rahman. Sebelum kita memasuki rangkaian acara kita Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, terlebih dahulu kita saksikan, kita ikuti prosesi peresmian nama dan pemilihan rambut seorang bayi yang sudah berada di hadapan kita ini pada malam hari ini. Dia akan dipimpin oleh Ustaz Haji Bintang Munawwar LCA. Kepada beliau, fa'alaihi fa'atafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd, para jemaah sekalian, malam hari ini kami diminta untuk mewakili orang tua dari bayi untuk memberikan dan menyematkan nama. Nanti di ujungnya kami akan minta seluruh jemaah membacakan Al-Fatihah dengan niat semoga anak ini tumbuh sehat lahir batin, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, diberkahi hidupnya dimanapun nanti berada, dilindungi Allah dari segala keburukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. أسميك نيابة عن أبيك بما سماك الله في لوح المحفوظ بM Arsyaka Muhammad Arsyaka Sagara bin Kiki Ade Saputra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المولد المسمى بمحمد أرشد سيدنا بن كيكي أدى قدرة ولدا صالحا مصلحا مباركا أينما يكون محفوظا من كل سوء بارا بوالديه. اللهم يا الله تقبل دعاءنا كما وعدتنا فإنا دعوناك كما أمرتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعله من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعله وإيانا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Pemilihan rambut
Yaitu dari yang pertama Ustaz Haji Bidok Purnomo, yang kedua Ketua Masjid Al-Huda Lembang Ustaz Hasan Sa'id Nasir, dan yang terakhir yaitu sesepuh Masjid Al-Huda, yaitu yang ketiga yaitu ayahnya, yaitu Kiki Hadis Putra. Yang kedua Ketua Masjid Al-Huda Ustaz Hasan Nasir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita ikuti dan saksikan bersama prosesi peresmian nama dan pemutihan rambut dari pada malam ini oleh Ustaz Haji Bidok Purnomo. Semoga nama yang diberikan membawa keberkahan dan menjadi cahaya serta mengingatkan kita akan doa-doa kebaikan yang tersebar di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan berupa nikmat dan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dan hadir sama-sama di Masjid Al-Huda dan sama-sama kita cerita ini dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Huda Kelurahan Maul Palembang pada tanggal 13 September 2025. Salawat beserta salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan agung kita, kekasih hati kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, yang insyaallah kita semua yang hadir di sini semoga akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bidok Purnomo LCMA yang sudah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Dan sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Huda di Maul Palembang, yaitu
Al-Ustaz Masarus Ahmad Nazari Nasir. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ki Agus Muhammad Husninanti selaku Wakil Ketua 1 Masjidul Huda di Kabupaten Palembang. Dan sama-sama kita hormati Wakil Ketua Masjidul Huda di Kabupaten Palembang yang kedua yaitu Bapak Ustaz Abdul Ghani. Dan sama-sama kita hormati bahwa kita pada malam hari ini Saudara Kemas Muhammad bin Azari. Dan sama-sama kita hormati Al-Ustaz Masarus Muhammad bin Hasan. Dan sama-sama kita hormati ada artis ibu kota Palembang yaitu Yai Najib yang sudah menyempatkan hadir bersama-sama di acara kita pada malam hari ini. Dan sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Muhammad Harun Yusuf. Dan yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus dan panitia Masjidul Huda, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, UNT dan URW, dan para jemaah tamu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada kalian semua. Hadirin rahimakumullah, dirinya saya di sini selaku memandu susunan acara kita pada malam hari ini yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13 September 2025, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan, yang keempat mau'izatul hasanah, dan yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Dan sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membacakan umul kitab suratul Fatihah. Kiranya acara kita pada hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah SWT dan lancar dan sukses sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pembacaan Al-Fatihah ini akan dipimpin oleh wakil ketua masjid kedua Masjid Huda Palembang yaitu Bapak Ustaz Abdul Ghani. Kepada beliau fa'alaihi fa'atafadhal masykur. Al-Fatihah ala hafizina wa ala salihah ila haqqil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Wakil Ketua 2 Masjid Huda Palembang yaitu Bapak Ustaz Abdul Ghani yang telah memimpin pembacaan suratul Fatihah. Kiranya akan berjalan sampai akhir dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ialah kitab suci yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman, petunjuk yang membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya. Di dalamnya terdapat firman Allah yang penuh dengan hikmah, penyejuk hati, penuntut akal, serta obat bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Maka dari itu, baiklah kita dengarkan dengan penuh hikmah pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Kemas Muhammad Bilal Azani. Kepada saudara Kemas Muhammad Bilal Azani, fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca ataupun kita mendengar akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan. Yang mana kata sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Masjid Nurul Huda Ma'rubah, yaitu Bapak Al-Ustaz Masagus Ahmad Nazarudin Nasir. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala bil Karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه رب العرش العظيم. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Huda, para jamaah dari masjid-masjid musala-musala di sekitaran Kelurahan Limangulu, Kecamatan Seberang-Ulu 1 yang kami hormati, yang kami muliakan, sudah hadir di tengah-tengah kita tepat jam 8 tadi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Bito Purnomo LC MA. Beliau adalah penceramah kita pada malam hari ini. Beliau juga dosen di Universitas Islam Raden Patah, asli Lampung ya. Asli dari Lampung, orang tua ibu dari Jawa, bapak dari Lampung, bapak dari Bengkulu, tinggal di Lampung. Jadi aslinya nggak campur saya. Kemudian kami hormati para sepuh yang hadir pada malam hari ini memandakannya Kang Harun, ada juga para pengurus daripada Masjid Nurul Huda ini, Sekretaris Pak Masagus Ahmad Yusuf, Wakil Ketua Pak Ruslan, PBSN Husni Namti, terima datang Pak Fikri, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Ada juga Ustaz Ilham. Terima kasih adik-adik kami, Kemas Bilal ya. Adik-adik sekalian, sengaja kita cari koni ini yang muda supaya adik-adik kita sini, anak-anak kita ini terilhami ya. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak kita ini ada yang juga bisa ngaji seperti kakak kita ini, Kemas, dan bukan main berpunya kita dengan dia. Kemudian kalau tidak salah tadi ada artis ya. Ada artis juga pada malam hari ini, artis Palembang, artis Kondang Palembang, Yai Najib, aman tahu jadi dan suruh ceramah juga. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah ini. Ibu-ibu sekalian, bapak hadirin, ibu-ibu majlis taklim Masjid Nurul Huda yang kami cintai. Karena ibu-ibu ini tidak saya muliakan, kalau ibu-ibu itu saya cintai. Alhamdulillah ibu-ibu ini terus kemarin sudah melaksanakan pelaksanaan maulid khusus ibu-ibu. Alhamdulillah juga sudah ramai penceramahnya Ustaz Thayyib Noh. Dan pada malam ini pagi ini kita melaksanakan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah ini. Kalau bapak-bapak ini sengaja Pak Bito kami selalu malam karena waktunya panjang. Kalau ibu-ibu waktunya siang pendek, nanti dari zuhur asar habis. Nah, kalau kita ini malam itu sengaja waktunya nggak terbatas sampai subuh jadi. Alhamdulillah.
kemudian daripada itu saya sekali lagi mewakili dari pengurus yang mengucapkan pertama terima kasih atas segala perhatian. Selamat datang kepada semua hadirin. Terima kasih atas segala bantuan, baik moral maupun materi, dari mulai persiapan sampai dengan hari ini. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa itu barangkali kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik. Alhamdulillah banyak sekali kami mendapatkan bantuan, sumbangan dan tenaga pikiran. Dari mulai kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu persiapannya sampai dengan hari ini, dan sampai dengan hari ini insya Allah kegiatan kita ini berjalan dengan baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu tentu mewakili juga dari pengurus, para panitia sekalian, kami mengucapkan maaf kalau di sana sini ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin tidak pas di tempat kita ini atau penempatan dan lain-lain. Mewakili pengurus dan semuanya daripada jemaah Masjid Al-Hudain, kami sekali lagi mengaturkan permohonan maaf. Kemudian kembali kepada tujuan kita pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid dan Maulud. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Ito. Maulid apa, Maulud juga apa. Kita sekaligus membicarakan tentang Maulid sekaligus Maulud. Kita bicara tentang Maulid berarti berbicara tentang sejarahnya. Tapi kalau kita bicara tentang Maulud, bicara tentang sosoknya, sosok kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini setiap saat, setiap tahun kita lakukan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali sambutan kami. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih atas segala bantuan. Minta maaf apabila ada kekurangan. Tapi tadi saya lihat ada yang enak, saya perhatikan ada yang lemah. Kalau belum diam, kita berebut. Sudah ambil bunganya itu. Ini saking apa ya? Semangatnya ini. Alhamdulillah. Karena barangkali nunggunya kan. Insya Allah tahun depan kita siapkan lebih banyak lagi bunga-bunganya ini. Insya Allah. Barangkali ini saja. Sekali lagi kami terima kasih kepada Ustaz kita. Waktunya tak terbatas lah. Silakan sampai kita panjang malam ini. Dan sekali lagi nanti setelah acara ini berakhir, tolong nanti semua jemaah para hadirin sekalian jangan dulu pulang. Kita ada sedikit intisar ala kadarnya. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, yaitu dari Ketua Masjid Al-Hudain Palembang, yaitu Bapak Ustaz Ustaz Ahmad Nazarudin Nasir. Hadirin rahimakumullah, tibalah kita pada acara inti kita pada malam hari ini, peringatan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Bitoh Purnomo LCMA. Mari kita dengarkan penuh hikmah, penuh perhatian serta dengan lapang dada pada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bitoh Purnomo LCMA. Fa'alaihi falyatafaddal masykurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, terkhusus nakhusu bidzikr guru kita, ustaz kita, Ustaz Nazaruddin Nasir. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, bisa membimbing kita, khususnya jamaah masjid Nurul Huda. Amin ya rabbal. Juga qari kita Adindo Hilal ya. Insyaallah suaranya bagus, bacaannya bagus. Semoga bisa menginspirasi adik-adik kita yang di depan ini. Amin ya rabbal. Dan izin mengkhususkan juga ada artis kita. Aku ini ada sedikit cerita ya Jajin. Karena kami ini wong Lampung, baru 6 tahun di Palembang. Karena diterima sebagai dosen, jadi belum begitu mengerti bahasa. Jadi saat itu ngisi di Masjid Bang Raya. Kami punya jadwal kajian rutin di Demang. Kebetulan ketua masjidnya Haji Najib juga. Jadi Ustaz, kalau ini Haji Najib katanya. Kalau yang terkenal ada namanya Yai Najib. Dalam pikiran kami Yai itu Kiai besar. Kami cari lihat di searching di YouTube, mana ceramahnya Yai Najib. Begitu lah, bukan Kiai ini. Kiai di bidang yang lain. Alhamdulillah beliau hadir. Semoga sehat selalu. Dia bisa mewarnai daripada khususnya kegiatan-kegiatan Maulid Nabi dan hari-hari raya yang lainnya. Amin ya rabbal. Mungkin sedikit cerita perkenalan sedikit. Tadi sudah disebutkan siapa Ustaz Dicak Jawa baru. Nama tadi disebut Pito Purnomo. Pasti orang Jawa ini. Lah Purnomo ini orang Jawa. Jawa mana Ustaz? Ibu-ibu pasti tahu. Tempatnya jual bawang merah sama telur asin. Mana Bu? Brebes. Jadi orang ngapak kami, ada darah ngapak loh. Tetapi bapak dari Curug, dari Rejang Lebong. Tapi kami lahir besarnya di Lampung. Kemudian sempat kuliah di Mesir. Pulang melok tes dosen PNS, keterima di UIN kita di Palembang, pindah kamu tinggal di Pembang. Dulu ada masjid namanya wong Lampung pasti nyebutnya Masjid Habib. Sekarang lebih dikenal Masjid Fajar Sidik. Disitulah kami tinggal kurang lebih. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita berkumpul bergembira atas kelahiran daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini maulid yang spesial Bapak Ibu. Nama spesial Bapak Ibu. Ini maulid yang ke-1500. Mana Ustaz tahu dari mana ini ke 1500? Tahun Hijriah kita itu 1447. Artinya hijrahnya Nabi itu sudah 1447 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad hijrah umurnya 53. Berarti 53 tambah 1447 1500 tahun. Artinya kalau Nabi Muhammad hidup sampai hari ini, umur beliau 1500 tahun. Ini spesial karena kita rasanya berat nak berjumpa dengan maulid sudah 1600. Rasanya sudah ganti generasi kalau itu. Makanya alhamdulillah malam hari ini
di tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tercurahkan, terlimpahkan kepada juru penyelamat kita, kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad. Dulu ketika kami masih jadi mahasiswa di Mesir, masih awal-awal, ada satu kebiasaan wong Mesir yang sangat bagus untuk kita contoh. Apa dia, Ustaz? Wong Mesir itu Bapak Ibu, asal dengar nama Nabi Muhammad atau nama Muhammad, itu lisannya langsung spontan sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai dari ulama sampai supir angkot. Kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad, cepat ya. Bahkan satu ketika kami sedang berada di bus umum di kota Kairo, sopirnya duduk di depan, manggil keneknya di belakang, kebetulan namanya Muhammad. Jadi sambil dia bawa mobil tadi, manggil keneknya, ya Muhammad, ta'al, Muhammad ke sini. Itu sebes Pak, sallallahu alaihi. Aku bertanya sama kakak kelas yang sebelah kami, kenapa berselawat dalam? Ustaz, komplain doang Mesir itu Ustaz, kalau dengar nama Muhammad langsung lisannya sallallahu alaihi. Makanya penceramah di Mesir itu semangat, karena setiap kali dia menyebut nama Nabi Muhammad itu masjid gemuruh sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita ini, bukan di sini Pak, yang aku maksud di Gandus atau berkali-kali aku sebut nama Nabi Muhammad. Kalau di sini disebut nama Nabi Muhammad, lain auranya, semangat menyebutnya. Dan ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Rasulullah bersabda, al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Al-bakhil, orang pelit, bakhil, medit. Bahasa Inggrisnya kita bahasa. Siapa mereka? Adalah orang yang jika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Jujur aja Bapak Ibu, andaikan dari ceramah saya malam ini tidak ada yang bisa dibawa pulang, tidak ada yang bisa diingat, tidak ada yang bisa dicatat, saya tak kecil hati. Tetapi insya Allah kita yang hadir di sini sejak malam ini, setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, lisan kita bergerak sallallahu alaihi. Itu cukup jadi hadiah kita malam ini. Cukup bisa menjadi sosok umat Nabi yang lisannya cepat bergetar, cepat terucap setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rasanya malam ini kami izin tidak menceritakan lagi tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, karena mungkin sudah banyak yang hafal, sudah banyak yang mendengar. Malam hari ini kami akan mengangkat satu tema berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kian luntur. Bahkan akhlak ini Bapak Ibu, kalau tidak diamalkan, inilah yang menyebabkan demonstrasi beberapa minggu yang lalu. Akhlak apa Ustaz? Akhlak menghargai perasaan orang. Akhlak apa Bapak Ibu? Menghargai perasaan. Mohon maaf Bapak Ibu, demonstrasi kemarin itu kan penyebabnya
ketika sebagian besar rakyat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi bulan 7, bulan 8 ini baru bayar UKT, bayar SPP, baru nyekolahkan anak. Tidak sedikit yang harus pinjol. Lagi susah, lagi terlilit banyak tanggungan, hutang. Bahkan melihat berita pidato presiden, harapannya dapat harapan, dapat berita-berita yang menyenangkan. Rupanya naik gaji yang duduk-duduk di sana. Bukan sekedar naik gaji, diekspresikan kegembiraannya dengan joget-joget. Itu yang bikin sebagian orang merasa gelisah. Oh, ini tidak ngerti niat. Andaikan naik gaji saat itu cuma dibagikan edaran naik kertas ditaruh di meja para anggota, dibaca naik gaji sudah. Tidak ada yang protes. Tetapi karena diekspresikan dengan joget-joget, sedangkan sebagian besar rakyat ini sedang tidak baik-baik saja, rasanya sakit. Ada yang klarifikasi, ucapnya juga kalimat yang tidak enak, nyakiti perasaan lagi, katanya yang tolol, yang bodoh, yang macam-macam. Ini soal perasaan. Padahal akhlak menghargai perasaan ini luar biasa kedudukannya dalam Islam. Nanti saya akan berikan contoh banyak dari Al-Quran, contoh banyak juga dari sirah Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwasanya perasaan kita ini, Bapak Ibu, harganya mahal. Bahkan kalau boleh kami simpulkan, sesuatu yang paling mahal yang dimiliki kita sebagai manusia ini perasaan. Saya punya tetangga, tidak pernah ngirim makanan, tidak pernah nunjuk duit, tidak apa-apa, aman. Tetapi kalau dia sudah nyakiti perasaan aku, misalnya pagi-pagi terjenguk tetangga, sehat bang? Iya, tidak galak jawab. Malah kadang-kadang bentak, lain sebagainya, itu lebih menyakitkan. Mungkin dalam hati itu berbisik, sekali ini banyak penegur, dia tidak bakal ketegur lagi. Karena soal sekarang saya akan kasih contoh dari Al-Quran, kaki dari hadis sahih tentang bagaimana menghargai perasaan. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 263-264. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, ucapan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik, lebih berharga daripada sedekah, tapi nyakitin hati yang menerimanya. Pagi-pagi bawa mobil, berhenti di lampu merah, menunggu lampu hijau. Ada orang ketuk-ketuk jendela mobil, minta-minta. Bapak ibu buka jendela. Maaf kak maaf pak maaf deh. Itu lebih baik daripada nunjuk duit tapi sambil ngomel-ngomel. Carinya duit, cari yang paling kecil 2.000, yang paling lecek mulu, nunjuk sambil ngomel. Belah, perasaan aku kamu ini tiap pagi di sini kan gawe lain apa? Ya Allah. Kata Allah, Bapak Ibu, sedekah yang nyakitin perasaan orang tadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa, Pak? Karena tidak menghargai perasaan.
Ayat berikutnya, ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Ada orang tetangga dulu susah, kita modali, tahu-tahu jadi orang sukses. Begitu sukses, kita minta bantuan dia, rupanya tidak bisa menunjuk bantuan karena mungkin sedang ada masalah, sedang macam-macam. Tahu-tahu kata dia, kamu ini tidak ingat apa? Dulu kamu tidak kata apa-apa, aku yang modali kamu. Iya mang, aku tahu mang. Cuma sekarang belum pacar bantu mang, kaget dulu. Nyakitin perasaan karena diungkit-ungkit tadi. Kata Allah, wahai malaikat, hapus pahala sedekahnya. Bayangkan itu Pak, karena tidak menghargai perasaan orang, pahalanya yang bagi-bagi makanan kaget baik. Ngargoi perasaan mulu. Bapak enak nyicipi aku tidak. Insya Allah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya pindah dari surat Al-Baqarah, kita pindah ke surat An-Nisa ayat ke-8. Allah berfirman, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jika sedang bagi-bagi harta warisan, kemudian hadir orang yang tidak dapat waris, padahal dia kerabat atau anak yatim atau orang miskin, kata Allah, berikanlah sedikit dari harta waris itu untuk mereka dan ucapkanlah kalimat yang baik. Ada orang meninggal dunia, setelah meninggal 40 hari anak beranaknya berkumpul nak berbagi waris. Kebetulan anaknya ini 5 dan singkoknya ada yang lanang. Dalam fikih kita, kalau meninggal punya anak lanang walaupun singkok, itu menghijab, menghalangi kakak beradik almarhum. Mamangnya tidak dapat, uangnya tidak dapat. Kalau ada anak lanang singkok, kalau anaknya betina galau, mamang-mamangnya mungkin dapat. Tapi kalau sudah ada singkok lanang, menghijab adik-beradik almarhum. Singkat cerita, berkumpul adik-beradik di ruang tamu. Kesimpulannya, caknya kita jual rumah mama kita jual rumah almarhum. Kenapa? Karena kita lah punya rumah galau, rumah ini tidak terawat, kaki rusak baik. Ya sudah, sepakat dijual. Setelah dijual, hasilnya masing-masing ada dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kakaknya yang lanang ini dapat 200 juta. Tapi mereka tidak bercerita, tidak ngomong, tidak pamit sama mamangnya, padahal tinggal di sebelahnya. Kira-kira Pak, kalau kita jadi mamangnya, tahu ponakan kita jual rumah dari kakaknya, tidak pamit, boro-boro tidak ngenjuk, apalah perasaannya Pak? Sakit. Inilah ayat ini turun, kata Allah, berikan sedikit dari waris itu untuk mamangnya, walaupun tidak dapat jatah secara warisnya, tapi berikan. Kumpul adik-beradiknya bercerita, adik-adikku, kita tinggal punya mamang singkok nih lah. Mak Mano, kalau hasil waris kita ini kita sisihkan sedikit buat mamang kita. Siap Kak? Aku 3 juta, aku 5 juta, terkumpullah 25 juta misal. Pagi-pagi kakak ketuanya ini ngajak adik-adiknya mampir
silaturahim ke mamangnya. Assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Masuk konaan masuk. Begitu masuk, iya mang, mungkin mamang nggak dengar. Rumah alhamdulillah kami jual mang, soalnya rusak tuh kadek nempatinya. Lalah kumpul mang, alhamdulillah kami bagi sesuai warisnya. Ini mang ada sedikit mamang isi. Alhamdulillah, oh bona aja ini alangkah nikmatnya. Apa kira-kira Pak perasaannya? Senang, dihargai. Bahkan tidak nenjo apapun, asal pamit cukup rasanya. Begitu pentingnya perasaan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik, itu contoh di surat An-Nisa. Sekarang contoh terakhir dari Al-Quran kami ambil dari juz 30. Ada surat namanya Abasa. Namanya apa Bapak Ibu surat? Apa dia arti Abasa? Yang bermuka masam, yang mukanya cemberut, itu namanya Aba. Jadi kalau Bapak Ibu punya kawan tetangga namanya Mang Abbas, berarti artinya apa itu? Mamang yang bermuka masam. Jangan kaget paling dari ceramah ini cuma itu yang diingatnya untuk nembak Mang Abbas ini yang kaget. Itu Abbas yang dimaksud mamangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi Muhammad sempat bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang seorang sahabat yang tunanetra alias buta. Bagaimana kisahnya Ustaz? Ada sababun nuzul. Jadi datang para pembesar kabilah-kabilah ke Nabi Muhammad di masjid, berkata, ya Rasulullah, kami ini rasanya ada ketertarikan nak masuk Islam, tapi kami belum paham apa dia risalahnya, apa dia ajarannya. Bisa tak kira-kira jelaskan untuk kami? Pak, Nabi Muhammad kedatangan orang-orang semacam itu bahagianya, bukan main. Langsung silakan dulu, langsung dijelaskan oleh Nabi, dipaparkan galau-galau tentang ajarannya. Lagi enak-enaknya berdakwah, lagi enak-enaknya menyampaikan, dan terlihat caknya ngomong itu makin tertarik dengan Islam. Datang sahabat yang mohon maaf buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah, ya namanya buta, nggak tahu Nabi itu lagi ngakoi, lagi ada tamu atau tidak. Pokoknya masuk langsung, Assalamualaikum, apa kabar ya Rasulullah? Karena memotong ucapan Nabi yang tengah mendakwahi para tamu, Nabi sempat memberikan muka masamnya. Kurang lebih itu langsung turun surat Abasa menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cak itu ya Muhammad. Menegur. Kenapa? Kata Imam Qurtubi, li'alla yankasira qalbul mu'min, agar tidak melukai perasaan orang mukmin. Bermuka masam itu enak dan dilihatnya. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Oh dia kabar kamu? Sehat? Cukup Pak, kita nunggu sekali ini. Itu kalau kita diberikan muka. Kata ahli tafsir, sebetulnya sahabat Abdullah ini tidak tahu kalau Nabi itu cemberut, kan buta. Artinya tidak kesinggung, mau tidak tahu. Kata para ulama, cemberut sama orang yang tidak bisa lihat saja ditegur Allah, apalagi cemberut bermuka masam sama orang yang bisa lihat. Maka jujur saja saya boleh simpulkan ciri-ciri orang soleh itu salah satunya mudah senyum. Ketemu orang senyum. Karena begitu akhlaknya Nabi Muhammad. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah.
Tidak pernah aku melihat sosok yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad. Sekarang ini ya, lagi banyak kelompok aliran nggak senyum kecuali sama alirannya dewe. Sholat sama kita, assalamualaikum, assalamualaikum balik. Negur tidak, 4 tahun sholat satu masjid nggak negur. Aku udah sebut nama alirannya, ya, karena ini nanti ya, kode etik jurnalistik, ya, nggak boleh nyebut tahu kami bapak. Ada di masjid ini pak, melo sholat kita, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak tengah kanan, nggak salam kanan, semberut, kaget betul. Bertahun-tahun di sini nggak tahu gitu siapa namanya. Lagi banyak sekarang itu. Tidak mudah senyum, padahal sunnahnya Nabi mudah senyum. Mau beda pendapat, mau beda politik, asalkan dia umatnya Nabi Muhammad, kita senyum. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik Bapak Ibu, itu contoh daripada Al-Qur'an. Sekarang aku akan menunjuk contoh dari sirah nabawiyah, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bercerita, dakhaltu sholata wa uridu italataha. Aku pernah mengimami sholat dan aku ingin panjangkan sholatnya. Jadi Nabi pernah mengimami, cerita Nabi kalau beliau itu pernah mengimami sholat, hari itu pengen sekali manjangi sholat. Ya Nabi Muhammad kalau sudah mengatakan ingin manjangi sholat itu artinya minimal baca Al-Baqarah lengkap 282 ayat, 2 juz setengah, 1 rakaat. Begitu dimulai, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Ada suara bayi nangis. Nabi dengar lagi sholat. Apa kata Nabi? Fatajawaztuha, aku batalkan, aku persingkat sholatku. Apa alasan Nabi? Kata Nabi, lima alimtu min wujudil ummi min buka'is shabi, karena saya tahu betul pasti emaknya bayi tadi gak tenang batinnya. Berarti soal apa ini? Menghargai perasaan ibu yang anaknya nangis. Mungkin terpatok pula, mungkin tersengat kalau jengking, mungkin diganggu kawannya sampai terpelanting. Kalau sekarang mungkin kena setrum. Sehingga Nabi Muhammad membayangkan seorang Nabi pengen manjangkan sholat, dibatalkan karena menghargai ada satu jamaah yang gelisah. Makanya kalau imam itu Bapak Ibu tidak sekedar suara bagus, bacaan fasih, tetapi harus ngerti fikih. Misalnya saya sholat misalnya, Allahu Akbar, aku baca surat yang panjang, yang versi kita ini kalau panjang anggaplah seperti amma yatasaalun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Belum selesai Pak, baru dapat 3 ayat mati lampu. Biasanya masjid yang pasang AC, kalau mati lampu mendadak jadi panas. Imam yang ngerti perasaan jamaahnya langsung Pak batalkan. Kalau saya tadi saya batalkan amma yatasaalun, langsung Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Itu jamaah di belakang ngerti nih yang imam kita. Alhamdulillah. Itu kalau imamnya ngerti. Kalau tidak ngerti dia pikir, wah panas ini, tidak apa-apa, makin panas makin besar pahala kita. Bukan itu. Itu namanya tidak menghargai berat. 3 minggu yang lalu kami diberi ada kesempatan khutbah di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein. Seingat saya Pak, dan saya ingat betul itu, khutbah kami cuma 10 menit. 2 khutbah itu 10 menit. Kenapa? Aku tahu Pak, yang hadirin banyak dokter,
Ada pasiennya yang nak dioperasi, ada keluarga pasien yang sudah kecapean. Sebagai khatib yang ngerti, dipangkas khutbah, sampaikan rukunnya wae, poin yang ingin disampaikan, tutup, ngargoi perasaan jamaah. Bukan kapan lagi saya kumpul baca ceramahi dokter-dokter spesialis ini, aku nak ceramah setengah jam. Jangan. Itu namanya tidak menghargai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, ada sahabat Nabi dulu namanya adalah sahabat Zahir. Siapa namanya Pak? Zahir. Nama lengkapnya Zahir ibnu Haram. Siapa beliau ini? Beliau ini, mohon maaf, di dalam biografinya disebutkan damimul wajah, wajahnya buruk, jelek, hitam, keling, tidak banyak pacak pegawai kecuali pedagang. Tetapi beliau sahabat yang beruntung dan spesial. Apa dia Ustaz? Dia punya kebiasaan, jadi tinggalnya di kampung. Kalau nak pedagang, bayangkan lecak kita ini di Layo sana tinggalnya, pedagang di pasar 16. Setiap kali nak berdagang, dia punya kebiasaan selalu mampir ke rumah Nabi Muhammad terlebih dahulu. Lapoi ngenjuk sedikit hadiah dari dagangannya. Bahasa kita hari ini tabarrukan, lembek berkahnya. Sebelum berdagang mampir dulu ke rumah Nabi, melipir ke kanan, kaki ngenjuk Nabi baru dagang. Hari itu beliau berangkat dari kampung dengan harap-harap, tadi aku ketemu Nabi Muhammad, aku pasangan ngenjuk hadiah. Sampainya di rumah Nabi dah ganti. Siapa yang nyambutnya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, kaki kalau Nabi pulang aku sampaikan. Dititipkannya, oh sedih rasanya, ya Allah lah. Lama dah ketemu, sekali datang dah ketemu pulang. Sudah berangkat ke pasar berdagang. Tidak lama Nabi pulang. Sesampainya di rumah, Sayyidah Aisyah bercerita, ya Rasulullah tadi Zahir ke sini bawa hadiah. Apa kata Nabi? Sekarang di mana Zahir? Bayangkan Pak, seorang Nabi, manusia paling mulia, pimpinan umat Islam. Kalau posisi cari itu hari ini mungkin pikiran kita, sudahlah, wong biasa ini, wong susah. Kaki ketemu lagi bulan depan misalnya. Tapi tidak, Nabi Muhammad sangat menghargai perasaan Zahir. Pasti sedih. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung berangkat ke pasar. Sesampai di sana, jenggot Zahir tadi lagi sibuk menawari dagangannya. Nabi ingin menghibur perasaannya yang tadi sempat kecewa, sempat sedih. Cara Nabi menghiburnya tidak main-main. Nabi lewat belakangnya, Zahir lagi sibuk-sibuk, langsung ditutup mata Zahir tadi dari belakang. Begitu ditutup, Zahir mengelaknya, lepaskan, sembari menoleh ke belakang. Begitu menoleh ke belakang, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang dilakukan Zahir Bapak Ibu? Langsung melemaskan tubuhnya. Kenapa beliau melemaskan tubuhnya? Agar pelukan Nabi Muhammad makin terasa erat, makin kuat. Kalau bahasa wong Jawanya nyelendon. Nah, demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak ada detik-detik lebih membahagiakan bagi Zahir melebihi detik-detik ia dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian apa kata Nabi? Ayo siapa yang nak beli Zahir? Siapa yang nak beli Zahir? Kata Zahir, ya Rasulullah, siapa yang nak beli aku lah? Jelek, tak baca kodam. Kalaupun ada pasti murah dia aku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walakinnaka 'indallahi ghalib. Tetapi engkau di sisi Allah mahal wahai Zahir. Oh sebenarnya wow. Dikatakan Nabi, aku ini meski jelek cak ini, tapi kata Nabi, aku ini mahal. Ya Bapak Ibu, bagaimana Islam? Aku sudah sebutkan banyak ayat tadi, sebutkan juga contoh dalam kehidupan Nabi, menegaskan sekali lagi
menghargai perasaan orang itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur saja Bapak Ibu, untuk bisa menghargai perasaan orang tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Bahkan kadang uang semakin tinggi derajatnya, makin tinggi status sosialnya, jabatannya, pendidikannya, hartanya, kadang makin tidak menghargai perasaan uang. Dia hanya butuh kepekaan, butuh apa dia, sensitivitas, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya mohon maaf pejabat-pejabat itu sebagian, tidak semua, pendidikan gaul tapi tidak merasakan, tidak berempati. Banyak rakyat yang kemarin terjadi di Nepal, Bapak Ibu, lebih parah dari kita. Di Nepal ini sampai presiden, perdana menterinya, istrinya, segala galanya dilengserkan, galau bahkan disiksa. Sebabnya apa? Penyebabnya anak-anak pejabat lagi ada tren di Nepal itu flexing, memamerkan kekayaannya. Bahasa sekarang mau menyebut flexing. Anak-anak pejabat, pagi ini baru pakai jet pribadi ke sini. Dikit-dikit yang ini, alhamdulillah, macam-macam dia pamerkan. Sedangkan rakyat itu sedang tidak tahan, demo, lengserkan. Soal perasaan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung kami ingin berikan beberapa contoh bagaimana menghargai perasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, biasanya di masjid-masjid kita ini di Palembang khususnya, tiap minggu ada pengajian Pak subuh. Ya, biasanya ada pengajian. Sebagian ustaz, guru-guru kita menyampaikan materi sampai suruh, bahkan kadang-kadang lebih, karena materinya banyak atau karena ada yang bertanya, dia jelaskan lewat suruh. Di waktu beliau menjelaskan dan waktu syuruk sudah datang, itu ada sebagian yang kami lihat ada jamaah tegak sholat syuruk. Di saat ustadznya masih menyampaikan mohon maaf dengan segala hormat, itu nyakiti perasaan. Aku misalnya berceramah, lagi enak-enaknya nyampaikan materi, tahu-tahu ada mamang tegak di sebelah kami sholat. Rasanya tidak dihargai dia ceramah. Kalau boleh kasar, aku tegur, Bang, kaget dulu, Bang. Aku ini juga nak sholat. Kenapa, Bang? Bukan dia, Bang. Ini soal perasaan. Dan itu secara fikihnya salah, secara adabnya juga salah. Secara fikih, ngaji, apalagi materinya sholat, fikih sholat, itu hukumnya fardu ain, wajib, minimal fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah syuruk hukumnya sunnah. Kita dahulukan yang sunnah apa yang wajib? Yang wajib, artinya yang dengarkan majelis tadi lebih besar pahalanya dari yang sholat syuruk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal perasaan. Bahkan ada juga yang tidak tanggung-tanggung. Sejak awal, sejak kami ceramah misalnya, atau misi tausiah kajian, ada jamaah yang tidak galak melok pengajian, baca Quran. Baca Quran ngaji di tengah pengajian, itu termasuk tidak menghargai. Kalau memang Ustaz, bukan aku tak galak Ustaz, aku ni ada target menghadapkan Quran, kebetulan waktu kosongnya cuma pagi inilah pas jadwal Ustaz, nggak apa-apa. Coba tapi cari tiang belakang atau teras yang tidak kelihatan kami. Kalau kelihatan namanya nyinggung, rasanya ceramah ini tidak kati artinya. Ini soal apa nih Pak? Perasaan. Termasuk kalau biasa di sebagian masjid itu, ada masjid itu di tempat kami isi daerah Sibulungang, tiap pengajian menunjuk jamaah bandrek, tunjuk bandrek. Kami lagi ceramah, lupa menunjuk kami, baju putih kami tunjuk Pak. Mesti tak tahan lagi kami Pak, lagi galau jamaah nanti kami baju putih. Komisi ketuanya Pak, mana bandrek kami? Soal baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Bahkan ini
pelajaran kami dapatnya dari jamaah kami dewe Pak. Dia bercerita wong sugih jamaah ini wong sugih, dia bercerita Ustaz, kami ini hobi niat makan durian. Kata dia, saking hobinya Ustaz, walaupun lagi tidak musim durian, pokoknya kami keliling Palembang bahkan sampai keluar kota kami beli durian makan durian. Hobi niat pas keluar. Cuma Ustaz, kami ini lama pesan sama istri sama anak, kalau makan durian, apalagi bukan di musim durian, jangan dibawa pulang. Makanlah di tempat, habiskanlah di sana, balik. Loh, kenapa Pak Haji? Iya Ustaz, kalau kita bawa balik, itu kulit-kulitnya kan kami buang di kotak sampah. Sedangkan setiap pagi tempat kami ini ada mamang-mamang yang suka ngembein sampah. Kira-kira apa lah Ustaz perasaan dia Ustaz? Pagi-pagi jam 6:30 masuk, ya Allah enak niat Pak Haji ini makan durian terus, perasaan tiap pagi dulu durian terus. Aku sarapan belum, ya Allah kata luar biasa Pak. Itu soal berat. Jujur saja Pak, dari cerita itu aku coba praktekkan dalam kehidupan. Setiap kami beli durian, kami ngomong sama orang rumah deh, nak beli berapa? 4, kita beli 5. Itu siapa Kak untuk mamang untuk besok pagi? Yang membeli sampah. Oh ya Kak. Begitu besok pagi biasanya mamang sampai itu kalau buka gerbang itu tidak pamit lagi, namanya nak membeli sampah. Begitu bunyi gerbang kami, mamang datang, bang kayak dulu bang, jangan balik dulu. Kenapa Ustaz? Kayak dulu. Masuk kami, membeli durian yang sudah kami beli. Dicek durian. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Pak senangnya bukan main itu Pak. Dan itu kata Nabi, inna min ahabbil a'mali ilallah idkhala as-surur ala qalbi akhi. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah dengan ke hati wong. Senang gak itu Pak? Oh alhamdulillah Ustaz. Tapi gara-gara senang tadi Pak, Bu, biasanya seminggu 2 kali, lagi seminggu tiap hari Pak. Tadi tiap pagi mama pindah, bang kate bang, malam ini makan durian kami bang. Oh siap Ustaz. Kami cuma angkut sampah ya Ustaz. Siap. Lagi ada. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami cuma mengulas satu soal menghargai perasaan. Kenapa ini penting hari ini Pak? Mohon maaf. Sebetulnya bukan masalah naik gaji, bahkan bukan masalah joget-jogetnya. Karena joget-joget tiap tahun juga joget-joget mereka. Tapi sekarang ini Pak, di negeri kita sedang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Pejabat lagi begini-begini, rakyat lagi begini. Pajak lagi naik, gitu lagi. Ketimpangan ini yang membuat kita sekarang sensitif. Maka Bapak Ibu kurangi kalau ada kebiasaan pamer, ada kebiasaan suka ngupload foto-foto yang kiranya tidak perlu, apalagi sekedar memamerkan kekayaannya. Sedang banyak orang yang tidak sedang sehat baik-baik saja. Ini akhlak penting. Insya Allah jika kita menyenangkan hati umat Nabi Muhammad, kita juga akan disenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في المرسلين وصل وسلم على محمد في النبيين وصل وسلم على محمد في المرسلين اللهم اللهم تعالى بالخير والبركة وبالنعمة وبالشهادة وبالسلامة وبالجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن القرآن العظيم وعليك الدنيا والدنيا والسلام على يا أرحم الراحمين
اللهم صل وسلم في الدين وأبيات جاس بدن العم بركة توبة مقبولة ورحمة بكم وسلم اللهم حفظنا لنا في سكرة جنة النجاة المنزل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من لدنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Al-Fatihah. Ya Tuhan ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن استجب دعانا يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دوام بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Ustaz Haji Dito Nugroho atas ilmu, nasihat serta kebijakan yang berjemaah. Semoga apa yang dia sampaikan menjadi tambahan pengetahuan, penguat iman serta pedoman dalam kehidupan saya. Dan juga setelah kita dengarkan pembacaan doa dengan bahan doa tadi, maka baik pula rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara dan mewakili pengurus dan jajaran panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan para jemaah sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jemaah pertamu dengan yang dimuliakan Allah SWT. Kami atas nama Kepanitiaan Hari Besar Islam yaitu peringatan Maulid Muhammad SAW mengucapkan terima kasih atas kehadiran beberapa ibu, saudara adik sekalian, dan nanti di depan sudah disiapkan ringkisan oleh panitia untuk bapak-bapak duduk mantap dulu.